Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah energi alternatif bersama saya Ena Marlina. Nah, kita energi alternatif itu ada berbagai macam yang sudah Ibu jelaskan. Nah, salah satunya kita akan menjelaskan pada pertemuan ini tentang wind turbine atau PLTB, pembangkit listrik tenaga banyu. Wind turbine mungkin termasuk jajaran renewable energy yang sedikit lebih asing di telinga masyarakat daripada umumnya. Kalau tenaga uap namanya PLTU, tenaga surya PLTS, kalau tenaga angin PLTA. Sebenarnya bukan PLTA, tetapi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, apa itu pembangkit listrik tenaga bayu? Kalian pernah berpikir bayangan kalian sejak kecil yang kalian lihat adalah misalnya di negara Belanda tentang kincir angin atau di toko roti Holland Bakery. Nah, kincir angin itu penampakannya seperti ini. Ya, itu yang ada di bayangan kita waktu kita kecil. Nah, wind turbine skala kecil biasanya untuk di perumahan-perumahan. Nah, ini seperti ini di rumah-rumah. Di ruko-ruko sudah langsung menggunakan wind turbine yang skala kecil. Jadi hanya digunakan untuk kebutuhan listrik di rumah itu saja. Nah, turbin itu macam-macam. Salah satunya adalah turbin yang terbesar. Nih, namanya turbin Dong Energy. Ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Wind turbine yang seperti ini adalah dengan kapasitas lebih besar dari 1 MW yang biasa digunakan untuk pembangunan wind farm atau PLTB. Pengembangan wind farm atau PLTB di Indonesia seperti apa sih? Nah, karena pembebasan lahan, masalahnya di Indonesia itu tentang pembebasan lahan. Karena ukuran yang sangat besar untuk penyimpan wind turbine, maka dibutuhkan lahan yang besar juga untuk menyusun giant wind turbine tersebut. Nah, saat ini di dunia sudah banyak bermunculan wind farm yang berlokasi di offshore sehingga tidak perlu lagi area pembebasan lahan dan tentu saja mendapatkan kecepatan angin yang besar dan tidak terhalang oleh objek di daratan. Jadi wind turbine-nya memang sudah ditempatkan di offshore, jadi di laut ya. Nah, kalau di darat, nah itu salah satunya kendalanya adalah pembebasan lahan, ya, kecuali di bukit. Ya, jadi langsung tidak ada terkena rumah dulu, tidak terkena pohon dulu, jadi anginnya langsung. Jadi lebih besar. Nah, atau yang berlokasi di offshore itu, sehingga tidak perlu lagi area pembebasan lahan. Nah, yang kedua adalah masalahnya investasi yang besar. Sebagai contoh PLTB di Samas, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 33 unit wind turbine dengan kapasitas masing-masing 1,5 MW, menghasilkan investasi dana sebesar 75 juta US dollar. Nah, sebelum kita mau merencanakan letak wind turbine di Indonesia di daerah mana, misalnya kita harus juga tahu potensi kecepatan angin yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan karakteristik angin sebagai sumber utama energi, yaitu distribusi profil angin yang berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia, serta kondisi yang fluktuatif dalam kesehariannya, maka potensi angin akan berbeda-beda di Indonesia. Nah, di sini sudah dipetakan posisi kecepatan angin di Indonesia, mulai dari warna biru tua. Posisi anginnya sekitar 1 sampai 1,5 meter per second ya. Nah, misalnya yang kuning. Nah, yang kuning atau yang hijau sekitar 3,3 sampai 3,8 meter per second. Ya, semakin warnanya coklat ini semakin tinggi 7,5 sampai 8 meter per second untuk potensi kecepatan anginnya. Jadi di mana sih kecepatan yang paling tinggi ya? Jadi di sini. Sekitar yang coklat merah. Ya, di sekitar ini. Ini potensi wind turbine di Indonesia untuk wind turbine di Indonesia. Nah,
Wind turbine Indonesia ada beberapa proyek wind turbine yang sudah berjalan dan diproyeksikan akan selesai sebelum tahun 2025 untuk mendukung target energi nasional. Beberapa contoh yang terbesar adalah sebagai berikut dari berbagai data. Ada lokasinya di pembangkit listrik tenaga banyu di Samas, daerah istimewa Yogyakarta, dengan kapasitas 50 MW. Investasinya sekitar 75 sampai 100 juta US dollar. Nah, wind turbine di situ mereknya belum tidak terdeteksi mereknya. Kapasitasnya sekitar 1,5 MW, jumlahnya 33. Ini statusnya sudah beroperasi. Ada juga PLTB di Zeneponto, yaitu Sulawesi. 70 kapasitasnya sekitar 70 MW. Nah, investasinya sekitar 150 juta. Nah, mereknya itu ada Vestas. Mulai dibangun, pembangunannya 2017 sampai 2018. Ada lagi namanya PLTB Sidrap di Sulawesi. Nah, kapasitasnya 65 MW. Biayanya sekitar 130 juta US dollar. Mereknya Gamesa. Kapasitasnya 2,5 MW, jumlahnya 30. Nah, ini selesai pembangunan sekitar tahun 2018. Nah, kalian pernah membayangkan nggak yang tadi bilang ada yang namanya Gamesa yang di Sidrap, Sulawesi? Seperti apa? Nah, ini gambarnya salah satunya. Pernah membayangkan sebesar apa unit wind turbine tersebut? Nah, sebagai contohnya Gamesa D114 yang digunakan untuk PLTB Sidrap di mana Sidrap? Di Sulawesi. Nah, di sini wind turbine-nya dari salah satu top 10 wind turbine manufaktur dan teknologi ini memiliki panjang blade 55,5 meter. Diameter rotornya 114 meter dan tinggi menaranya lebih dari 100 meter. Wind turbine ini diklaim akan mencapai daya yang diharapkan sebesar 2-2,5 MW pada kecepatan angin 8 meter per second. Nah, itu adalah kincir angin merek Ganesha yang dipakai di Sidrap. Pondasinya seperti apa sih kincir anginnya sebesar itu? Pondasinya seperti ini. Nah, ini adalah pondasi wind turbine yang sedang dipersiapkan untuk PLTB Sidrap. Nah, selain yang besar-besar, wind turbine yang besar-besar, di Indonesia juga sudah banyak pemanfaatan wind turbine yang bukan PLTB. Jadi penggunaannya dispesifikasikan untuk kebutuhan tertentu. Misalnya wind turbine penari langit hasil karya Ricky Elson yang menerangi beberapa desa di daerah Sumba. Nah, ini merupakan wind turbine skala kecil, 500 watt kapasitasnya, dengan teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa, di mana sebelumnya sudah lebih dahulu diinstal di daerah Ciheras sebagai development center dari wind turbine ini. Ya, jadi kamu masih ingat nggak Ricky Elson? Siapa itu Ricky Elson? Ricky Elson adalah seorang pakar dan sekaligus praktisi turbin angin yang tergabung dalam Lentera Angin Nusantara atau LAN. Nah, Ricky Elson juga salah satu tim pembuat mobil listrik atau yang disebut Sporcelo yang bergabung dalam tim Putra Petir. Membawa turbin angin yang telah dikembangkan oleh LAN, turbin angin yang sudah dikembangkan diberi nama si penari langit. Mengapa dikasih nama si penari langit? Karena konstruksi dan model turbin anginnya tidak simetris serta bentuk ekornya tidak statis, sehingga kalau terkena tamparan angin, kalau terkena terpaan angin, maka arahnya akan menyesuaikan dengan kecepatan dan arah datangnya angin. Dengan fleksibilitas arah turbin angin sesuai dengan arah datangnya angin akan meningkatkan efisiensi dan optimalisasi terpaan angin terhadap turbin, dan tentunya akan meningkatkan perputaran baling-baling yang lebih maksimal. Dan yang sangat menarik dari turbin angin si penari langit tersebut adalah asli buatan para pakar dan praktisi Indonesia yang tergabung dalam LAN atau Lentera Angin Nusantara. Setiap turbin angin ini dapat menghasilkan listrik 500 watt dan kapasitas produksi setiap hari bisa mencapai 2 kW. Pada bulan Juli 2013,
Ricky Elson sudah berhasil memasang sebanyak 40 turbin angin di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dari kapasitas produksi yang 2 kWh per harinya dapat dimanfaatkan oleh rata-rata 3 rumah. Nah, ini Ricky Elson ya dengan mobil selonya. Nah, ini Ricky Elson dengan penari langitnya. Nah, karakteristik turbin angin si penari langit mampu menghasilkan listrik 3 kali lipat dibanding turbin angin produksi Southwest dari Amerika. Bagus kan? Jadi karya anak bangsa juga bisa seperti itu. Apalagi dari aspek harga sangat jauh perbandingannya. Turbin angin si penari langit dijual ke masyarakat dengan harga 8,5 juta di bawah turbin angin yang dari Amerika yang harganya mencapai 800 US dollar. Belum termasuk pajak bisa mencapai 1000 US dollar. Nah, seperti apa sih turbin angin si penari langit itu? Nah, ini di sini ada gambarnya. Ada instalasinya. Ada nomor 1 di sini instalasinya, ada penutup bagian depan. Yang kedua ada sirip kincir angin, ketiga dudukan sirip kincir angin, 3 bodi dan generator, 5 tiang penyangga sirip ekor, 6 sirip ekor, 7 pipa penyangga, 8 kawat pengikat, 9 pondasi kincir angin, 10 pondasi, 11 bahut pengeras kawat pengikat, 12 inverter, 13 kontrol sistem, 14 baterai aki. Nah, ini gambarnya Dahlan Iklan. Dahlan Iklan itu yang mendukung mobil listriknya Ricky Elson. Dia sudah pernah ke Ciheas. Nah, Ciheas itu adalah tempat Ricky Elson untuk workshopnya Ricky Elson untuk membuat si penari langit. Ya, katanya saya sudah ke Ciheas, Anda kapan? Jadi bisa ke Ciheas itu untuk PKL, anak-anak mahasiswa bisa PKL di sana. Ya. Saya juga pernah ketemu Ricky Elson. Ya, kita berdiskusi tentang lentera langit. Nah, wind turbine skala perumahan. Di Indonesia banyak bermunculan produk wind turbine untuk instalasi di rumah. Walaupun belum banyak peminatnya, bukan tidak mungkin untuk memanen wind turbine di halaman rumah sendiri. Namun harus ada beberapa hal yang dipertimbangkan, seperti letak rumah kita jika di dataran rendah, jauh dari pantai, dan memiliki potensi angin yang rendah. Karena banyak halangan, maka kemungkinan besar wind turbine tersebut tidak bisa bekerja dengan optimal. Wind turbine di negara luar, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan beberapa negara Eropa, khususnya Inggris, Jerman, dan UK, perusahaan wind turbine manufaktur dan teknologi berkembang sangat pesat dan memiliki share yang tinggi. Mereka berlomba-lomba untuk investasi pengembangan wind farm di berbagai belahan dunia dan menciptakan wind turbine masif dengan kapasitas yang tinggi. Sebut saja MHI Vestas yang memiliki kapasitas 9,5 MW, rotor diameter 164 meter dan diklaim menjadi yang terbesar untuk saat ini. Vestas sudah banyak bermain pada wind farm besar di dunia, termasuk di Indonesia, di mana Vestas yang akan menjadi IPC dari instalasi PLTB di Janeponto, daerah Sulawesi. Nah, Vestas wind turbine sistem yang juga bisa digunakan instalasi di offshore. Nah, ini contohnya gambarnya Vestas wind turbine sistem yang dipasang di offshore. Nah, sedangkan untuk skala global saat ini wind farm atau disebut sebagai PLTB terbesar adalah Gansu Wind Farm di Cina dengan kapasitas saat ini 7.969 MW dan direncanakan akan dikembangkan menjadi 20.000 MW di tahun 2020. Dengan kapasitas fantastis ini, Gansu Wind Farm kira-kira besarnya 100 kali dari PLT terbesar di Indonesia. Bisa dibayangkan kan?
PLT di Indonesia saya sudah besar, ini besarnya bisa mencapai 100 kalinya. Nah, kita lanjut ke cara kerja PLTB. Cara kerja PLTB, secara umum, kincir angin dapat dibagi menjadi dua, yaitu kincir angin yang berputar dengan sumbu horizontal dan yang berputar dengan sumbu vertikal. Dari gambar dapat disimpulkan bahwa kincir angin jenis multi-blade dan Savonius cocok digunakan untuk aplikasi PLTB kecepatan rendah. Sedangkan kincir angin tipe propeller paling umum digunakan karena dapat bekerja dengan lingkup kecepatan angin yang lebih luas. Nah, apa saja sih alatnya? Alatnya itu ada yang namanya gearbox, brake system, generator, penyimpan energi, dan tower. Nah, apa itu gearbox? Gearbox adalah alat yang berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi. Biasanya gearbox yang digunakan sekitar 1:60. Nah, ada lagi namanya brake system. Alat ini diperlukan saat angin berhembus terlalu kencang yang dapat menimbulkan putaran terlebih pada generator. Dampak dari kerusakan akibat putaran berlebih diantaranya akan terjadinya namanya overheat, rotor breakdown, terjadi arus lebih pada generator. Nah, yang ketiga alatnya itu namanya generator. Generator ini ada berbagai jenis generator yang dapat digunakan dalam sistem turbin angin. Antara lain generator serempak, generator tak serempak, rotor sangkar ataupun rotor belit, ataupun generator magnet permanen. Penggunaan generator serempak memudahkan kita untuk mengatur tegangan dan frekuensi keluaran generator dengan cara mengatur-atur arus medan dari generator. Sayangnya, penggunaan generator serempak jarang diaplikasikan karena biayanya yang sangat mahal, membutuhkan arus penguat, dan membutuhkan sistem kontrol yang rumit. Generator tidak serempak sering digunakan untuk sistem turbin angin dan sistem mikrohidro, baik untuk sistem fixed speed maupun sistem variable speed. Nah, yang keempat adalah penyimpan energi. Pada sistem stand-alone, dibutuhkan baterai untuk menyimpan energi listrik berlebih yang dihasilkan turbin angin. Contoh sederhana yang dapat dijadikan referensi sebagai alat penyimpan energi listrik adalah aki mobil. Aki 12 volt 65Ah dapat dipakai untuk mencatur rumah tangga selama 0,5 jam pada daya 780 watt. Yang kelima adalah tower. Setiap jenis tower memiliki karakteristik masing-masing dalam hal biaya, perawatan, efisiensi, ataupun dari segi kerusakan dari segi kesusahan maksudnya dalam pembuatannya. Sedangkan untuk menunjukkan diagram skematik PLTB, pembangkit listrik tenaga banyu, secara umum bisa dilihat di slide berikut ini. Nah, cara kerja PLTB. Cara kerja PLTB di sini ada gambarnya ya. Dengan PLTB dengan kecepatan konstan. Keuntungan dari sistem kecepatan konstan adalah murah. Sistemnya sederhana dan kokoh. Sistem ini beroperasi pada kecepatan putar turbin yang konstan dan menghasilkan daya maksimum pada satu nilai kecepatan angin. Sistem ini biasanya menggunakan generator tak serempak dan cocok diterapkan pada daerah yang memiliki potensi kecepatan angin yang besar. Kelemahan dari sistem ini adalah generator memerlukan daya reaktif untuk bisa menghasilkan listrik, sehingga harus dipasang kapasitor bank atau dihubungkan dengan grid. Sistem ini rentan terhadap full casting power menuju grid dan rentan terhadap perubahan mekanis secara tiba-tiba. Nah, untuk menggunakan generator induksi rotor belitan, karakteristik kerja generator induksi diatur dengan mengubah nilai resisten rotor, sehingga torsi maksimal selalu didapatkan pada kecepatan putar turbin seberapapun. Sistem ini lebih aman terhadap perubahan beban mekanis secara tiba-tiba. Terjadi reduksi full casting power menuju green dan kemungkinan memperoleh daya maksimum pada beberapa kecepatan angin yang berbeda.
Sayangnya, jangkauan kecepatan yang bisa dikendalikan masih terbatas. Nah, sistem kecepatan berubah atau variable speed artinya sistem didesain agar dapat mengekstrak daya maksimum pada berbagai macam kecepatan. Sistem variable speed dapat menghilangkan pool setting tone yang umumnya timbul pada sistem peg speed. Secara umum, setiap variable speed menghasilkan elektronika daya untuk mengkondisikan daya seperti penyearah, konverter DC ataupun inverter. Pada sistem variable speed menggunakan generator induksi rotor Belitan, karakteristik kerja generator induksi diatur dengan mengubah-ubah nilai resistensi rotor sehingga torsi maksimum selalu didapatkan pada kecepatan putar turbin berapapun. Sistem ini lebih aman terhadap perubahan beban mekanis secara tiba-tiba. Terjadi reduksi full casting power menuju green dan kemungkinan memperoleh daya maksimal pada beberapa kecepatan angin yang berbeda. Sayangnya, jangkauan kecepatan yang bisa dikendalikan masih terbatas. Nah, itu penjelasan tentang PLTB, pembangkit listrik tenaga banyu. Nah, Ibu punya alatnya untuk prototipe PLTB. Jadi, seperti apa? Ya. Ini adalah alat peraga untuk pembangkit listrik tenaga angin atau namakan juga PLTB, pembangkit listrik tenaga banyu. Nah, ini adalah anggapan ini adalah sumber daripada anginnya. Ya, sumber daripada angin. Nah, kita membuat kincir anginnya seperti ini. Ini ada jaraknya, jarak sumber angin. Ada jarak sumber angin dari angin ke pusatnya, ya. Oke, nah pertama-tama kita dari sumber angin atau namanya ini adalah busher ya. Ini sumber anginnya, sumber angin. Nah, kita nyalakan sumber anginnya. Sumber angin mengenai kincir angin. Kincir anginnya akan berputar. Kincir anginnya akan berputar. Dia akan menyimpan energi. Nah, penyimpanan energinya kalian bisa dilihat dari tegangan keluarannya. Nah, tegangan keluarannya ini bisa dia untuk menyalakan motor DC. DC jadi menyala atau bisa diatur. Jadi nanti ada penelitian, nanti saya kasih tabelnya, nanti tegangan keluarannya berapa, jaraknya berapa, penggerakannya nanti seperti apa. Nah, misalnya semakin jauh jaraknya, maka kincir anginnya akan semakin pelan. Nah, ini akan berakibat ke daya. Kalau semakin dekat dari sumber angin,